Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ma ba'dah. Masyiral muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah. Pada bulan Ramadan yang berkah dan mulia ini, banyak terdapat pesan dan anjuran untuk memperbanyak amal ibadah. Karena banyaknya anugerah kebaikan dan pahala dilipat gandakan. Namun demikian tidak kalah penting, di bulan Ramadan ini kita tingkatkan upaya meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah merupakan kebutuhan primer bagi seorang hamba di dunia ini, terlebih-lebih di akhirat kelak. Cakupan rahmat Allah itu sangat luas, karena Allah memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Rahmatnya seluas meliputi seluruh makhluknya. Tanpa rahmat Allah, manusia akan merugi dan binasa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Hud ayat 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bi'il wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Dan Nuh berkata, ya Rabbku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi. Pemirsa yang dirahmati Allah, rahmat Allah itu ada dua macam. Yang pertama, rahmat amal atau umum, mencakup seluruh makhluknya, termasuk orang kafir pun. Rahmat itu bersifat jasadiyah dan badaniyah, fisik dan dunia, semata-mata karena materi duniawi. Yang kedua, rahmat khassah atau khusus, bersifat imaniyah diniyah, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam bentuk taufik, dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, diteguhkan keimanan, diberi hidayah, dan dimasukkan ke dalam surga. Dengan demikian, seorang hamba tidak bisa lepas dari kedua jenis rahmat tersebut. Dan bagi seorang mukmin, memandang rahmat kedua lebih penting dari rahmat yang pertama. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, mendekatlah diri kalian kepada Allah dan luruskan dalam beramal. Ketahuilah bahwa seseorang tidak akan selamat atau masuk surga hanya dengan amal-amalnya. Dalam riwayat lain, sahabat bertanya kepada Rasulullah, engkau juga tidak masuk surga karena amal-amalmu ya Rasulullah? Rasul menjawab, saya juga tidak, kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya. Jadi perlu diingat, yang penting bukanlah berlomba memperbanyak amal, melainkan berlomba mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, lantas bagaimana kita berpeluang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, sebagai syarat utama, tentu harus beriman dan bertakwa kepada Allah secara lurus dan total. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah tentu dekat dengan rahmat. Yang kedua, memperbanyak berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan yang besar maupun yang kecil. Sekecil apapun kebaikan, jangan diremehkan. Meski dalam pandangan manusia mungkin
sesuatu yang tidak berarti. Tapi dalam pandangan Allah, bisa saja hal yang kecil, justru itulah terdapat rahmatnya. Dalam konteks kekinian, rahmat Allah bisa saja terjadi pada seorang pengemis yang memohon belas kasihan uang recehan, atau seorang penyanyi jalan, atau seorang pengamen yang menyanyikan lagu-lagu yang tidak karuan. Hadirin yang dirahmati Allah. Yang ketiga, memohon ampun. Memohon ampun dari segala dosa dan maksiat. Orang-orang yang bersih dari dosa tentunya dekat dengan rahmat Allah. Yang keempat, menyerukan kebaikan dan mencegah orang lain untuk berbuat dosa dan maksiat. Jadi, dalam bulan Ramadan ini silahkan berlomba memperbanyak amal ibadah. Namun, jangan lupa hal yang lebih penting, yaitu berburu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kami mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Allah menerima puasa kita pada hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.